Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita belajar tematik, Bunda mau mengajak anak-anak untuk tepuk anak sehat. Penasaran? Yuk kita praktikkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sehat karena makan sayur. Aku sehat karena makan buah. Ku menjaga kesehatan, ku menjaga kebersihan. Akulah si anak sehat. Anak sehat selalu semangat. Semangat! Gimana anak-anak? Anak-anak sudah semangat kan? Oke, Bunda mau anak-anak menyiapkan alat tulis dan bukunya di atas meja, lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pada pembelajaran kali ini anak-anak akan belajar bersama Bunda Ima. Sudah siap? Ayo, anak-anak sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa saja? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat serta seni tari. Sudah siap? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Oke, anak-anak sudah tahu belum apa itu warga masyarakat? Apa ayo? Nah, warga masyarakat adalah sekumpulan orang yang menetap di suatu lingkungan dan sudah terdaftar sensus penduduk. Oke, sambil mereview pembelajaran kemarin, nah apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, yang pertama, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh sejak lahir. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kali ini kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Yuk kita simak penjelasan yang lebih lengkap. Oke, yang pertama, hak terhadap lingkungan. Apa saja hak terhadap lingkungan? Nah, yang pertama, menikmati lingkungan sehat. Yang kedua, terbebas dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, memperoleh udara yang bersih dan sehat. Dan yang keempat, memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu terbebas dari penyakit. Nah, sebelum kita menerima hak-hak terhadap lingkungan, sebaiknya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, kewajiban antara lain sebagai berikut. Kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Dan yang terakhir, mengolah dulu limbah sebelum dibuang. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab kita terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, mengurangi asap kendaraan bermotor. Yang kedua, lebih sering bersepeda atau berjalan kaki. Dan yang ketiga adalah tidak membakar sampah. Oke, nah sekarang setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar, kali ini kita akan belajar hak dan kewajiban warga masyarakat dalam kegiatan musyawarah. Anak-anak sudah tahu apa itu musyawarah? Nah, anak-anak juga pernah melakukan musyawarah ketika kegiatan di sekolah. Nah, apa itu musyawarah?
Musyawarah adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Kali ini kita akan belajar tentang nilai penting dalam bermusyawarah. Apa saja sih nilai-nilai penting dalam bermusyawarah itu? Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, nilai jiwa besar dan lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban dalam bermusyawarah. Nah, kewajiban dalam bermusyawarah apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, tidak mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban dalam bermusyawarah, kita akan mendapatkan hak dalam bermusyawarah. Apa itu hak dalam bermusyawarah? Nah, antara lain sebagai berikut, yaitu A. Menyampaikan pendapat atau saran. Yang kedua, menyampaikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah dengan sopan dan santun. Yang ketiga, memperoleh hak yang sama seperti peserta lain. Oke, anak-anakku, sudah paham perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermusyawarah dan dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut ya. Nah, Bunda akan menampilkan gambar. Anak-anak cermati ya. Oke, Bunda menampilkan gambar. Gambar apa ini? Yuk cermati. Ya, gambar tarian tradisional Indonesia. Tarian apa coba? Iya, betul, tari topeng. Nah, kira-kira apa saja yang ada pada penari tersebut? Nah, penari tersebut memakai topeng, betul. Terus mengenakan hiasan kepala. Terus membawa kipas. Nah, selain itu, penari juga menggunakan busana atau kostum sesuai tarian yang dipilih. Oke, selanjutnya, jadi hari ini kita akan belajar apa tentang seni tari? Oke, hari ini kita akan belajar tentang properti tari. Nah, apa itu properti tari? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Macam-macam properti tari antara lain seperti selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, tameng, dan lain-lain. Nah, suatu benda bisa digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Nah, terus fungsi properti tari itu apa? Fungsi properti tari adalah untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Anak-anak sudah paham apa itu properti tari? Yuk kita cermati gambar-gambar yang akan Bunda tampilkan berikut. Yang pertama yaitu tari kuda lumping. Nah, anak-anak bisa menyaksikan seorang penari menggunakan properti apa ya? Nah, seorang penari pada kuda lumping ini menggunakan selendang dan kuda lumping. Oke, yang kedua yaitu tari kipas. Nah, pada tari kipas penari menggunakan properti kipas. Nah, selanjutnya tari piring. Nah, tari piring penari menggunakan properti berupa piring. Nah, yang terakhir adalah tari bondan. Tari bondan seorang penari menggunakan dua properti yaitu payung dan kendi. Nah, anak-anak sudah paham tentang apa itu properti tari? Nah, setelah kita paham mengenai properti tari, hari ini kita akan belajar selanjutnya itu mempersiapkan dalam pementasan tari. Nah, sebelum kita mementaskan tari, apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, yang pertama kita harus memilih tarian. Nah, memilih tarian itu bisa perorangan, berpasangan, atau kelompok. Setelah memilih tarian yang akan dipilih, nah kita akan menyesuaikan yaitu unsur-unsur pendukung tari. Apa itu unsur-unsur pendukung tari? Nah, unsur-unsur pendukung tari yaitu pemilihan tata busana dan tata rias. Nah, dalam pemilihan tata busana dan riasan penari itu berbeda-beda ya, tergantung pada tarian yang dilakukan. Busana dan riasan sangat penting bagi suatu pertunjukan tari. Busana dan riasan dapat memperkuat makna tarian yang ditampilkan. Selanjutnya, pemilihan properti tari. Properti tari memegang peranan penting dalam pementasan tari.
Properti tari sebaiknya disiapkan sejak semula. Ketika pemilihan tari sudah dilakukan dan dimulai dilakukan latihan agar penari menguasai penggunaan properti. Selanjutnya yaitu pemilihan iringan. Iringan sebuah tarian dapat berupa gerakan tubuh atau dari alunan berbagai alat musik. Iringan tari yang berasal dari gerakan tubuh antara lain tepukan tangan dan hentakan kaki. Kini, iringan tari dari alunan alat musik dapat mulai disiapkan melalui rekaman audio. Pemilihan iringan juga dapat disiapkan sejak semula untuk mengiringi ketika berlatih. Oke anak-anakku, sudah paham pembelajar kali ini? Nah, hari ini kita telah belajar hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam bermasyarakat serta seni tari yaitu properti tari dan persiapan dalam pementasan tari. Nah, kegiatan anak-anak hari ini yaitu menuliskan pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluarga. Nah, untuk format musyawarah nanti anak-anak bisa download di elearning.sekolahteladan.sch.id. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, itu tadi video pembahasan materi tematiknya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, Bunda ingatkan anak-anak untuk menyimak video wawasan di website e-learning Sekolah Teladan. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat terus pesan Bunda ya untuk menjaga sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk tetap berolahraga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.